Ulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks berita, di mana teks berita ini terkandung di dalam materi Bahasa Indonesia kelas 8. Oke, pada era globalisasi saat ini, hampir setiap hari di media sosial, di media massa manapun, berita sudah merupakan konsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, saat ini kita harus benar-benar bijak dalam menyaring berita. Apakah berita itu bersifat hoax atau berupa sebuah fakta, sehingga kita tidak gampang untuk menyebarnya lewat media sosial manapun. Oke, yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian teks berita. Teks berita yaitu sebuah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual. Aktual di sini mempunyai arti bahwasanya sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat dan baru terjadi. Apa sih unsur-unsur teks berita itu? Unsur-unsur teks berita itu yang pertama ada what atau apa. Yang kedua ada where, di mana. Yang ketiga ada when, kapan. Dan selanjutnya ada who, siapa. Dan yang terakhir ada who, bagaimana. Maksud dari keenam kata tersebut yaitu apa peristiwa yang diinformasikan, di mana peristiwa itu terjadi, selanjutnya kapan peristiwa tersebut terjadi, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, why, mengapa hal tersebut bisa terjadi, dan yang terakhir, who, bagaimana peristiwa itu terjadi. Di dalam bahasa Inggris, unsur-unsur tersebut dikenal dengan 5W plus 1H. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah adiksimba yang merupakan akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kita supaya kita gampang untuk mengingatnya. Selanjutnya kita masuk ke struktur teks berita. Yang pertama itu ada orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi berita yakni adalah berisi pembuka dari berbagai peristiwa yang diberitakan di dalam teks tersebut. Biasanya tertera penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Selanjutnya adalah peristiwa. Peristiwa berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir, berdasarkan peristiwa yang terjadi, serta dijelaskan berdasarkan fakta yang ada. Dan yang terakhir adalah sumber berita. Sumber berita berisi dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Sumber berita tidak hanya ditulis di bagian akhir sebuah berita. Selanjutnya kita masuk ke kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita yang pertama yaitu verba transitif atau kata kerja transitif. Verba transitif adalah verba yang memerlukan nominal sebagai
kalimat aktif, dan objek itu dapat berfungsi sebagai subjek di dalam kalimat pasif. Di sini saya mencontohkan dua kalimat. Yang pertama, ayah sedang mencuci mobil di halaman rumah. Dan yang kedua, ibu pasti menyayangi semua anaknya. Verba mencuci dan menyayangi adalah verba transitif dan masing-masing diikuti oleh nomina, yaitu mobil di halaman rumah dan semua anaknya. Verba ini juga dapat dijadikan kalimat pasif seperti di bawahnya. Mobil di halaman rumah sedang dicuci oleh ayah. Dan kalimat kedua, semua anak pasti disayang oleh ibunya. Lantas, bagaimana contoh verba transitif dalam teks berita? Nah, silakan kalian simak contoh kalimat yang saya berikan. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks berita yaitu verba pewarta. Verba pewarta adalah suatu kata kerja yang digunakan untuk mengindikasikan adanya percakapan. Biasanya terdapat kata mengatakan, memaparkan, menjelaskan, memberitakan, dan sebagainya. Kebahasaan teks berita yang ketiga adalah konjungsi temporal dan konjungsi bahwa. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Misalnya, setelah, kemudian, sejak, awalnya, akhirnya, dan lain-lain. Kemudian, penggunaan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi ini berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contoh, sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa kepala Atpel Manado sudah pulang. Kaidah kebahasaan teks berita yang keempat adalah kalimat langsung. Kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung biasanya ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contohnya, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Kalimat di situ memberikan contoh bahwasanya di mana penulis berita menulis kembali kata-kata yang disampaikan oleh seorang narasumber. Kaidah kebahasaan teks berita yang kelima yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia bagian Barat, langit Riau tanpa mendung. Di situ merupakan penjelasan dari fungsi keterangan waktu, yaitu pukul 12:45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sekaligus memberikan keterangan tempat, yaitu Riau. Begitu juga dengan contoh yang kedua, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini, di mana di situ menjelaskan juga waktu dan tempat, yaitu di Riau dan juga waktunya pagi ini. Kaidah kebahasaan teks berita yang terakhir yaitu penggunaan bahasa baku. Penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku memudahkan pemahaman banyak kalangan
Karena apa? Karena bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Karena berita bersifat global, bukan kedaerahan. Dan biasanya bahasa-bahasa yang bersifat populer itu akan senantiasa dihindari oleh media-media yang bertaraf nasional. Sekian penjelasan dari saya tentang seluk-beluk teks berita, unsur, kaidah kebahasaan, struktur. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe.